Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pembicara utama kita, penyemangat kita, Bapak Nugroho Widi Pamungkas, MPD. Terima kasih Bapak sudah membersamai kami. Iya, sama-sama. Yang saya hormati Duta Teknologi tahun 2021 sekaligus guru di SMPN 19 Tangerang Selatan. Biasa saya sebutnya Kang Epi Suhaipi SPD. Terima kasih Kang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ya, sama-sama, semangat semuanya. Dan yang saya hormati pula sudah bergabung dalam room ini Duta Teknologi dari Provinsi Banten juga tahun 2019, Bu Ai yang sedang dalam perjalanan sebetulnya. Terima kasih sudah bergabung. Dan para Duta Teknologi tahun 2022 juga yang ikut bergabung dalam kegiatan ini, terima kasih. Dan tentunya kegiatan ini tidak akan bermakna jika tanpa kehadiran Bapak Ibu yang sudah bergabung di room ini. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung. Izin kegiatan ini adalah kegiatan berbagi yang dilakukan oleh Duta Teknologi Provinsi Banten dan merupakan seri ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita memang akan fokus ke Ki Hajar, yaitu kegiatan dari Pusdatin Kemendikbudristek. Kita harus belajar kegiatan untuk peserta didik kita dalam rangka membuat mereka literasi digitalnya lebih baik lagi, terutama dalam STEM ya, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan ini para narasumber kita akan memberikan semangat, dorongan, dan tips dan trik supaya para peserta didik yang sudah mendaftar atau yang belum mendaftar bersemangat untuk melakukan kegiatan ini. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung memberikan kesempatan utama, yaitu membuka, mendorong untuk guru-guru hebat di Banten, para kepala sekolah hebat di Banten, ikut mendaftar dalam kegiatan Ki Hajar dan membersamai dalam setiap kegiatan, baik itu guru penggerak dan lain sebagainya yang sedang momennya pembukaan pada bulan-bulan ini. Pembicara hebat kita kali ini adalah Bapak Nugroho Widi Pamungkas yang merupakan pengawas SMP dari Kota Tangerang Selatan sekaligus instruktur guru penggerak. Maka Bapak Ibu guru hebat semuanya, mari kita dengarkan arahan, saran, dan motivasi yang hebat dari beliau. Terima kasih Bapak, silakan untuk memberikan arahannya kepada kami semua. Terima kasih Bu Wulan Widari, Duta Teknologi dari Provinsi Banten ya tahun 2022 ya. Bertugas di SMP Negeri 3 Cilegon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang mungkin hadir, yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi ya dari berbagai provinsi yang bisa hadir di sesi sore hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu di pertemuan virtual yang digagas oleh Duta Teknologi Provinsi Banten dalam rangka melakukan motivasi, sosialisasi, dan bagaimana triknya ya, tips dan trik untuk mengikuti Ki Hajar STEM gitu ya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membuka atau mengawali
Kebetulan saya dengan Pak Hefy belum pernah ketemu ya, hanya via WA saja. Karena wilayah binaannya saya bukan sekolah Pak Hefy, bukan wilayah binaan saya ada di Jakarta Timur. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugroho Widi Pamungkas. Saya bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebagai pengasuh SMP. Lalu saya juga mendapatkan tugas juga, amanah juga dari kementerian sebagai fasilitator guru penggerak di angkatan 2, lalu di angkatan 6 ya, di angkatan 4, dan sekarang masih di angkatan 7, udah sesi kelulusan. Selain itu juga saya diberikan amanah juga kebetulan masuk ke instruktur guru penggerak, memberikan penguatan di sesi elaborasi pemahaman di angkatan 5, 6, 7, dan 8. Baik Bapak dan Ibu, saya senang sekali ya melihat Bapak dan Ibu semangat join di webinar kali ini. Saya yakin ini membawa perubahan pendidikan yang ke arah lebih baik, saya yakin. Dan saya juga akhirnya saya juga belajar ya dari Pak Epi. Pak Epi, apa yang harus saya sampaikan? Akhirnya saya cari juga sumber-sumbernya gitu ya. Yang tadinya saya hampir tidak pernah ya masuk ke webnya kihajarkemdikbud.go.id, akhirnya saya masuk juga Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, izin ya saya berbagi layar kepada Bapak dan Ibu semua, sekedar mengulas sedikit saja karena saya yakin Pak Epi akan mengulas lebih dalam, apalagi sudah berkaitan dengan tip and trick ya untuk menghadapi lomba di Ki Hajar STEM ini. Izin berbagi layar. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Tampaknya sedang dalam proses, Pak. Oh, masih OTW berarti ya. Iya, Pak. Terima kasih untuk GP saya yang sudah hadir ya, guru penggerak dari Wonogiri dan Kabupaten Ponorogo. Bahkan yang angkatan 2 juga saya minta hadir dari Kabupaten Buru ya, di Provinsi Maluku. Dan saya juga punya PP namanya Pak Budi ya, dia juga masuk ke dalam ini duta teknologi juga sepertinya dari Provinsi Maluku, Kabupaten Buru. Saya kurang cek lagi nih, tapi kalau lihat statusnya di Instagram itu sepertinya iya. Sudah muncul Pak Epi? Bu Ulan? Sudah ada slide Bapak, ya logo Ki Hajar ya Pak ya? Sudah Pak, betul. Sudah muncul. Oke, Bapak dan Ibu, izin saya mendapatkan info ini, saya sampaikan sumber infonya supaya saya tidak dibilang plagiat ya, sumbernya dari BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi dari Kementerian, lalu saya dapatkan juga dari web kihajar.kemdikbud.go.id. Nah, sekilas ini Bapak dan Ibu ya, penyelenggaraan Ki Hajar STEM ini merupakan salah satu ya kebijakan kurikulum merdeka, karena di dalam kurikulum merdeka itu diantaranya dengan penguatan konsep pembelajaran dengan abad 21 atau sebutan dengan 4C, yaitu critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dan keterampilan bagaimana mengintegrasikan kompetensi yang esensial dari berbagai disiplin ilmu melalui pembelajaran yang berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, Bapak dan Ibu, inilah penyelenggaraan Ki Hajar STEM dari tahun 2020 ke 22, penyebarannya Bapak dan Ibu. Jadi sebarannya ada dari 2.386 sekolah. Lalu di 2000 ada 63,01% diantaranya telah dari peserta itu sudah mengimplementasikan
kurikulum merdeka atau IKM. Jadi ini selaras dengan implementasi kurikulum merdeka Bapak dan Ibu ya, penyelenggaraan Ki Hajar STEM ini. Apa sih Ki Hajar STEM ini Bapak dan Ibu? Ini sebagai wadah eksplorasi untuk peserta didik, baik itu peserta didik SMP, SD, SMA, atau SMK dalam rangka tadi membangun yang kompetensi abad 21 tadi ya, porsinya yaitu kreatif, critical thinking, kritis, dan komunikasi, berkolaborasi dan komunikasi. Sekaligus dalam pengembangan kurikulum merdeka ini Bapak dan Ibu semuanya dikuatkan atau dalam rangka mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih pembelajaran STEM itu Bapak dan Ibu? Sekilas bahwa STEM itu singkatan atau akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pendekatan ini berfokus pada integrasi ilmu pengetahuan alam, ada teknologi, ada rekayasa atau engineering, dan ada matematika. Nah, biasanya Bapak dan Ibu kalau kita mengajarkan hanya konsep atau anak-anak mengawang-awang aja ya, nggak terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini anak-anak diajak untuk lebih ke arah praktik gitu Bapak, membuat suatu karya atau suatu produk atau bentuknya dalam bentuk project gitu Bapak dan Ibu. Dan harapannya Bapak dan Ibu produk itu merupakan jawaban dari permasalahan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sains itu Bapak dan Ibu sudah Bapak dan Ibu mungkin paham bahwa sains itu adalah berkaitan dengan pengetahuan alam. Di pengetahuan alam ini Bapak dan Ibu, siswa itu harus dibawa sesuai dengan antara ilmu yang akan disampaikan itu harus berbasis dengan fakta dan harus dibuktikan melalui eksperimen atau pengamatan. Jadi nggak hanya sebatas konsep saja. Lalu di teknologi Bapak dan Ibu, teknologi itu berupa produk dan hasil engineering yang dimanfaatkan secara tepat guna. Jadi teknologi ini memang harus bermanfaat. Kalau teknologi itu tidak bermanfaat atau dia tepat guna, maka bukan teknologi gitu kan. Nah, biasanya teknologi ini Bapak dan Ibu dikembangkan secara sederhana untuk peserta didik kita atau untuk siswa kita. Berikutnya adalah engineering, itu adalah penggunaan pengetahuan, ya, yaitu dengan sumber daya dalam membuat karya atau proyek. Dan di matematik sudah jelas Bapak dan Ibu, semuanya itu pasti membutuhkan berkaitan dengan angka, perhitungan, bentuk, bangun, dan pola. Itu sekilas berkaitan dengan STEM yang mungkin bisa saya sampaikan. Poin-poin di STEM itu Bapak dan Ibu pasti interdisipliner, jadi tidak terfokus pada satu saja, jadi memanfaatkan keilmuan tentang matematika, tentang IPA. Lalu berbasisnya proyek karena tadi menghasilkan suatu teknologi. Teknologi itu adalah teknologi yang saya sebut tadi tepat guna, memang bermanfaat dan dibutuhkan sebagai suatu solusi dari suatu permasalahan. Untuk berpikir kritis Bapak dan Ibu, siswa diajarkan untuk berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan karena awal dari teknologi itu adalah berbasisnya adalah masalah. Sehingga siswa diharapkan menemukan solusi secara kreatif. Berkolaborasi ini Bapak dan Ibu, karena ini tim gitu Bapak dan Ibu, pasti terjadi kolaborasi yang saya yakin ini sebagai penguat dari karakter pelajar Pancasila di dimensi gotong royong. Pada teknologi, pengajaran STEM itu memanfaatkan Bapak dan Ibu, selama dia memanfaatkan alat-alat untuk memahami, untuk menyelidiki, dan mempresentasikan, pasti itu disebut bisa teknologi. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, pembelajaran berbasis proyek ya, atau PBL, proyek based learning merupakan salah satu itu Bapak dan saya sebutkan metode pembelajaran yang cocok gitu Bapak dan ya, untuk STEM ini.
Nah, tujuan yang ingin diraih dari Ki Hajar STEM, Bapak dan Ibu, ya sudah pasti kita mendukung ya. Ini sejalan dengan kurikulum Merdeka. Lalu peserta didiknya juga mendaftarnya dengan menggunakan akun belajar ID yang sudah aktif. Pasti nanti dalam prosesnya anak-anak berliterasi dan numerasi, pengembangan literasi dan numerasi, pendaya gunaan TIK, dan pasti pendidikan karakter, karena ini masuk ke kurikulum mereka, dan fasilitasi siswa. Nah, pesertanya sudah saya sebutkan tadi Bapak dan Ibu ya, dari SD, SMP, SMA, SMK, atas bimbingan gurunya, peserta dapat mendaftar. Dan kemudian masih ada waktu Bapak dan Ibu untuk pendaftaran sampai akhir Juli kalau nggak salah. Saya lihat lini masanya itu, dan ini bentuk apresiasinya. Jadi ada 4 juara umum. Ada juara umum yang diambil dari masing-masing jenjang, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini yang kebetulan saya ada di Provinsi Banten nih, Pak Evi di Banten juga, Bu Ulan di Banten, apalagi ada Duta Teknologi dari Provinsi Banten. Ini tantangan buat kita gitu. Ketika Provinsi Banten itu di tahun 2022 itu peringkatnya itu 28 ya, dari 35 di tahun 2022. Jadi jumlah pesertanya yang ikut dalam Ki Hajar STEM itu lumayan sedikit gitu dibanding provinsi-provinsi yang lain. Jadi jumlahnya diurutan ke nomor 28 jumlah pesertanya atau jumlah timnya. Nah, ini di tahun 2003 Bapak dan Ibu ya. Ada di urutan nomor 18 untuk Provinsi Banten. Gitu. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita telisik lebih dalam lagi berkaitan di Provinsi Banten itu kan ada beberapa kabupaten kota Bapak dan Ibu ya. Nah, terlihat bahwa memang sangat miris sekali ini. Ini baru saya akses tadi siang pukul 14.00 melalui websitenya Ki Hajar. Jadi Kabupaten Lebak itu untuk tingkat SD SMP-nya tidak ada yang mendaftar. Lalu Kabupaten Tangerang gitu, SMP-nya tidak ada yang mendaftar. Dan SMA-nya juga tidak ada yang mendaftar. Yang mendaftar baru SD ada 2 tim, lalu SMK ada 5 tim ya. Nah, khusus di kabupaten kota saya, kabupaten kotanya Pak Epi, Kota Tangerang Selatan, itu SD baru 1 tim yang mendaftar. SMP tidak ada sama sekali, SMK juga tidak ada sama. Jadi ini sangat miris buat kami selaku pengawas atau Bapak Ibu sebagai Duta Teknologi. Mudah-mudahan aksi kita di sore hari ini membawa dampak atau perubahan ke arah yang lebih baik itu berdampak pada guru dalam membimbing siswa-siswinya untuk mengikuti kegiatan Ki Hajar STEM ini, baik juga berdampak pada pengambil kebijakan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, apabila Bapak dan Ibu perlu lebih jelas lagi, Bapak dan Ibu bisa akses ini, Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Saya ucapkan semangat, memotivasi rekan-rekan guru, memotivasi siswanya untuk mengikuti Ki Hajar STEM yang kebetulan di hari ini digagas oleh Duta Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari Provinsi Banten. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Epi Suhepi ya dari SMP 19 Tangsel, yang menggagas serta Bu Ulan yang difasilitasi sebagai moderator. Itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti kegiatan webinar di sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita dan pastinya harus berdampak kepada siswa atau peserta didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak atas pemaparannya.
Mudah-mudahan apa yang kita semua niatkan dari banyaknya jumlah pendaftar akan ada banyak kebaikan-kebaikan dan kebaruan-kebaruan yang Amin. dampaknya bagi siswa di Banten khususnya ya Bapak. Betul, Ya. kami juga merasakan hal yang sama Pak, miris. Mungkin ada kendala-kendala apa dari teman-teman sekalian, mungkin kita bisa saling sharing di sini. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya yang luar biasa. Di provinsi-provinsi lain juga ayo mendaftar, Semangat. ya, semangat, kita harus belajar. Ketika ada yang menyatakan, wah gurunya saja yang sibuk, nah ini kesempatannya nih. Yeah. Guru dan siswa berkolaborasi untuk sama-sama sibuk dalam belajar. Ya, terima kasih Bu Ulan, terima kasih Bu Epi, terima kasih semuanya yang bisa hadir hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Izin sebelum Bapak mungkin ada aktivitas lain, mari teman-teman hebat kita berfoto bersama dulu untuk mengabadikan momen bahagia ini. Baik, saya pandu. Silakan Bapak Ibu yang bisa atau memungkinkan untuk membuka kameranya pada kesempatan kali ini. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Layar berikutnya. Ya, Merdeka Belajar, tangannya di kepala. Oh iya, siap. Semangat, salam semangat Merdeka Belajar. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Insya Allah saya ikut sampai akhir nih ya. Saya ikut. Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sangat terhormat, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah banyak yang mengangkat tangan, tampaknya penasaran, ingin bertanya banyak, tapi ditahan dulu karena kita ada sesi yang kedua, ada sesi tips dan trik. Nah, tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, di pemateri kita yang kedua ini adalah Duta Teknologi tahun 2021 sekaligus guru PPKN di SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan. Sebentar saya izin buka biodatanya dulu. Wah, banyak sekali prestasinya Bapak Ibu. Saya izin membacakan. Oke, beliau adalah guru di tahun 2020 memulai karirnya, tapi sebelumnya sudah merupakan mentor di Nurul Fikri di Lembaga Bimbel dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Juga sudah menjabat sebagai manajer di Ruang Guru pada tahun 2019 sampai tahun 2020 sebelum akhirnya menjadi seorang ASN di tahun 2020 sampai hari ini. Nah, selama menjadi ASN ini, beliau adalah guru berprestasi Kota Tangerang Selatan. Dinobatkan pada tahun 2022. Lalu pada tahun yang sama juga guru PPKN berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UNES, dan beliau juga adalah guru Google Certificate Trainer pada tahun 2022 dan juara 1 dalam lomba pembelajaran tingkat nasional, juara 2 lomba menulis artikel yang diadakan oleh PGRI Tangerang Selatan. Dan semua itu ternyata juga ketika mahasiswanya sangat aktif dan merupakan wisudawan aktivis terbaik dari UNY. Baik, tidak lama lagi Bapak Ibu guru hebat, mari kita sambut yaitu Kang Epi Suhaepi. Silakan, Kang.
Baik, terima kasih Bu Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga Bapak Widi ya, Bapak Widi Nugroho Pamungkas yang telah bersama kita hari ini. Sangat berbahagia hari ini kita dibersamai oleh orang hebat seperti beliau yang baru komunikasi beberapa hari lalu sudah bisa bilang oke gitu ya untuk bersama kita hari ini. Dan juga teman-teman dari Duta Teknologi baik dari Banten maupun provinsi lain. Mungkin juga di sini ada Bapak Ibu pengawas, orang tua kami yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru semua, tidak hanya di Banten tapi juga di provinsi yang lain. Salam bahagia sore hari ini Bapak Ibu semuanya. Tapi kebahagiaan saya pribadi yang disampaikan Pak Widi tadi agak berkurang data partisipasi dari beberapa provinsi, terutama provinsi kami dari Banten ini agak kurang dalam kegiatan tersebut. Memang ukuran tingkat pendidikan itu tidak didasarkan pada keaktifan siswa dalam lomba ya, tetapi kesempatan ini agak sangat langka karena 1 tahun sekali, sehingga agak sayang banget begitu kalau tidak diikuti Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai saya izin share screen dulu, kita pemanasan dulu deh. Apabila ini saya bisa share screen, izin share screen dulu sebentar. Sebelum kita memulai, saya izin untuk pemanasan dulu nih. Judulnya tebak-tebakan. Oke. Sudah terlihat Bu Wulan? Share screen-nya. Mohon izin. Sedang dalam proses. Sudah ada, sudah muncul tebak-tebakan. Baik, ini coba kita sedikit untuk konsentrasi dulu Bapak Ibu ya, hanya sebentar saja. Silakan tebak pertanyaan ini jawabannya apa ya. Nah, pertanyaan pertama, jauh di mata dan dekat di hati. Apakah itu? Jawabannya silakan chat atau ketik di kolom chat ya. Wah, silakan Bapak Ibu. 1, jauh di mata, 2, dekat di hati. 3, Wow. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa jawabannya kira-kira? Ya, jawabannya adalah ternyata ini pelajaran IPAN ya, usus ya. Usus dekat di hati. Ada yang sama jawabannya Bu Wulan? Belum ada Pak. Kok bisa usus sih Pak? Belum ada. Ya, jawabannya adalah usus. Oke, kita lanjut coba ke nomor berikutnya ya, siapa tuh yang beruntung. Nah, ini yang kedua, nenek siapa yang pandai melompat nih? Kira-kira jawabannya apa? Boleh Bapak Ibu? Neneknya kodok. Nenek siapa ya Pak? Kata Pak Widi tadi neneknya kodok ya. Coba yang lain kita lihat. Oke. Nenek katak, nenek kanguru. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya nenek katak. Jadi katak yang punya nenek begitu pandai melompat. Baik, kita lanjut. Masih ada nih. Mengapa air laut terasa asin Bapak Ibu? Ayo. Yang sekolahnya di pinggiran pantai gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa air laut terasa asin? Karena itu keringatnya ikan yang sedang berenang. Karena mengandung garam, karena yang manis kopi. Oke. Ini Pak Widi selalu benar ya, luar biasa. Kan sudah sering disampaikan Pak Widi. Karena ikannya berkeringat ya. Jadi keringat itu kan asin ya. Konon katanya begitu. Ya ini guyonan ya Bapak Ibu sekalian. Nah kalau ini gampang nih, ibu-ibu kayaknya bisa nih. Apa bedanya sepatu dengan jengkol? Apa bedanya sepatu dengan jengkol? Apa ya? Ayo, jawabannya kayak tadi ya, lucu juga, jangan terlalu serius. Tapi ini bisa masuk akal nih sebenarnya. Saya orangnya sepatu dipakai, serius, jengkol dimakan. Dari Bu sepatu Detia. Dipakai, jengkol dimakan. Yang lainnya sama-sama mahal semir, mungkin kan? jengkol disemur. Nah, ada lagi yang lain mungkin sama-sama mahal. Oke, Bu Siti Fahriah nih ya, betul. Jadi semir jengkol itu disemur, tapi kalau untuk sepatu itu disemir. Ya, betul ya, betul.
terakhir nih Bapak Ibu, apa bedanya semut dan orang? Yuk, bagi yang baru tebak-tebakan ini bisa disampaikan nanti di kelas saat ngajar besok ya. Apa bedanya semut dan orang? Semut. Nah, apakah ukurannya mungkin lebih gede manusia? Semut kecil, orang besar, Bu Nathaniel. Orang bisa semutan, semut tidak bisa orangan. Kita lihat jawabannya, ya. Tapi sudah kedahuluan Bu Balkis nih Pak Widi. Orang bisa kesemutan, semut nggak bisa ke orangan. Iya, nggak apa-apa. Saya males ngetiknya. Baik. Oke, jadi begitu ya. Lucu juga memang ya, semut itu memang tidak bisa ke orangan, tapi kalau manusia bisa kesemutan. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi dalam tebak-tebakan ya lucu-lucuan tadi ya, biar kita nggak terlalu serius. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesi sore hari ini non formal, kita tidak kaku banget. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang perlu ditanyakan atau disampaikan, karena kita hari ini judulnya tips dan trik ya. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut Ki Hajar tahun 2022. Boleh di-share di chat sekolah mana yang ikut tahun kemarin, mungkin Bapak Ibu yang dari sekolah mana boleh disampaikan di chat. Ikut Ki Hajar tahun 2002 ya. Tahun kemarin, tahunnya Bu Wulan waktu beliau dinobatkan jadi Duta Teknologi Kemendikbudristek. Kalau bisa, kalau ada boleh dituliskan di chat ya, baik SD, SMP maupun SMA. Nah, Bapak Ibu sekalian belum ada ya? Apa mungkin semuanya belum pernah ikut? Belum kelihatan? Ya udah apa-apa ya. Semoga tahun ini bisa ikut serta Bapak Ibu sekalian, karena ini sangat menarik untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi siswa kita, termasuk juga pengalaman Bapak Ibu yang membimbingnya, dan tentunya nama sekolahnya terangkat begitu ya, apalagi nanti mendapatkan juara di tingkat provinsinya atau nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ketika saya presentasi boleh untuk bertanya langsung ya, boleh dipotong aja, tidak harus nunggu saya selesai. Boleh nanti sampaikan ke saya ketika ada yang mau bertanya atau ada yang menanyakan di kolom chat, langsung disampaikan. Karena biar waktunya tidak habis di materi. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, jadi santai ya, langsung tanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, share screen kembali, sudah terlihat Bu Wulan? Sudah Pak. Ya, baik. Izin melanjutkan dari yang Pak Wid tadi sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar itu akronim dari kita harus belajar, dan STEM yang tadi disampaikan tadi, S-nya Science, T-nya Teknologi, E-nya Engineering, dan M-nya Mathematics. Yang ini bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila di kalangan siswa ya. Dan ini diharapkan memiliki 4 kemampuan: kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu berkomunikasi. 4 kemampuan ini pun nanti akan ada kategori juaranya ketika mereka lolos di tingkat nasional. Ada tim berpikir kritis gitu ya, ada tim terkreatif, ada tim terkolaboratif, ada tim terkomunikatif gitu ya. Nah ini masing-masing jenjang ada juara jenis tersebutnya begitu. Jadi banyak juara-juaranya nih untuk yang Ki Hajar ini. Selain juara umum ya tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar ini dilaksanakan jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi kemarin banyak yang tanya, bagaimana kalau MTS misalnya atau MA gitu ya. Perlu kami sampaikan kembali, Bapak Ibu, mohon maaf untuk kesekian kalinya. Program ini sementara ini diperuntukkan untuk sekolah yang di bawah Kemendikbudristek, karena syaratnya juga harus memiliki akun belajar ID. Dan akun belajar ID kebijakan sekarang untuk sekolah di bawah Kemendikbudristek tadi ya, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Karena kuncinya itu akun belajar ID itu. Jadi kalau sekolahnya dalam arti siswa atau gurunya tidak punya akun tersebut, ya silakan daftarkan melalui OPS ya, operasional sekolah, operator sekolah, untuk mendapatkan akun tersebut begitu Bapak Ibu. Kalau sudah dapat atau sudah punya, ya alhamdulillah
bisa nanti daftar ya Bapak Ibu. Masih ada 3 hari, 27, 28, 29, 30. 4 hari ya dengan hari ini, karena penutupan itu tanggal 30 pukul 21.00. Jadi ingat, penutupannya jam 9 malam ya Bapak Ibu, bukan jam 23.59. Seringnya kan kita kalau ikut lomba atau informasi apa gitu ya, tutupnya misalnya tanggal 5 gitu ya. Sini kali kita mikirnya, oh paling tanggal 23, jam 23.59. Nah untuk ini jamnya itu tanggal jam 21. Jadi jangan sampai nunda-nunda jam 1 jam 10 malam misalnya baru daftar, sudah lewat ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa tadi akun Belajar ID? Karena untuk meningkatkan akun layanan peserta didik ya. Nah kemudian ada meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Bapak Ibu mungkin sekolahnya sudah pernah ikut AKM ya, ujian AKM begitu. Ini mirip seperti itu soalnya. Soalnya kan panjang-panjang tuh. Satu soal kadang 1 layar, bahkan bisa 2 layar ya. Nah soalnya seperti itu. Kemarin kami syuting di Ki Hajar, di BLPT, di Pusdatin, untuk menyampaikan tips dan trik mengerjakan soalnya. Jadi memang soalnya cukup panjang. Misalnya saya sampaikan, Bapak Ibu nanti untuk tips dan trik mengerjakan soal bisa cek di kanal YouTube TV Edukasi ya. Klik aja TV Edukasi di YouTube, nanti bisa ditemukan di sana banyak video kumpulan soal latihan untuk nanti Bapak Ibu dan peserta didiknya baca ya, untuk dipelajari untuk latihan. Ini mohon maaf nih Pak Widi dan Bapak Ibu sekalian, cuaca di sini kurang. Jadi agak lama ya. Jadi sambil nunggu saya sampaikan kembali soal yang disediakan oleh panitia atau tim Ki Hajar untuk dikerjakan siswa maupun diarahkan untuk dibimbing oleh gurunya ya. Itu kalau di website itu pakai menu Ayo Berlatih. Di Ayo Berlatih itu nanti ada tulisan Ayo Berlatih, Bapak Ibu bisa latihan di situ. Kalau sudah daftar ya, kalau belum daftar menu tersebut kosong ya, belum ada soal, belum terlihat begitu, nggak bisa muncul soalnya. Kalau sudah daftar itu bisa. Maka dari itu silakan daftar untuk mencoba soal tersebut Bapak Ibu. Kemudian pesertanya mulai dari kelas berapa tiap jenjang, ini kelas jenjang SD dari kelas 4, 5, 6, jadi tidak dari kelas 1, 2, 3 ya kalau SD, kelas atas ya 4, 5, 6 itu bisa ikut. Kalau kelas jenjang SMP 7, 8, 9, SMA dan SMK 10, 11, dan 12. Oke, kendala jaringan apa nanti Bapak Ibu bisa tonton lebih jelas dan lengkapnya di TV Edukasi ya. Sambil menunggu mungkin Kang, ini adanya di YouTube Televisi Edukasi ya Kang ya? Betul, ini di tinggal YouTube Televisi Edukasi. Ini tadi saya muter video, kelihatan nggak ya? Ada tapi nggak ada suaranya. Oh begitu, ya ya. Mungkin kendala jaringan. Baik Bapak Ibu, ini contoh soal Ki Hajar untuk SMK, nanti SMP, SD juga ada juga di channel YouTube ini. Ini soalnya cukup panjang. Nah, di sini dibutuhkan kita untuk melatih anak-anak dalam hal literasi bacaan yang cukup banyak ya. Nanti Bapak Ibu yang ngajar SD maupun SMP banyak juga ya yang sudah ada di channel YouTube. Bisa tinggal dicek aja di sana.
Jawabannya juga cukup panjang, tapi kebanyakan kemarin kita bahas itu simple ya. Tergantung nanti bagaimana guru untuk membimbing anaknya mencari jawabannya lebih mudah. Sekali lagi ini adalah tips dan trik terkait masalah soal ya. Silakan ditonton di televisi edukasi atau di website di YouTube-nya Rumah Belajar. Kalau di Rumah Belajar itu kumpulan tips dan trik soal yang tahun lalu. Kalau yang tahun ini adanya di televisi edukasi. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti bisa cek aja di situ. Baik, izin kita lanjutkan ke yang tadi. Bapak Ibu sekalian, jenjang yang boleh ikut tadi saya sampaikan SD sampai SMA atau SMK, juga sekolah luar negeri, SILN, termasuk juga kayak pembatik kemarin juga boleh diikuti oleh guru SILN atau guru yang bertugas atau ditugaskan sekolah Indonesia luar negeri begitu. Jadi bersaingnya juga lumayan ya dengan sekolah Indonesia yang luar negeri. Tapi kata statistik kita sekolah luar negeri itu urutannya cukup jauh karena pesertanya tidak banyak, jadi tidak usah khawatir ya. Khawatir berpikir, wah saya SD dari kampung nih, harus melawan misalnya SD dari luar negeri gitu ya. Enggak harus begitu juga ya, yang penting kita coba berpartisipasi aja dulu ya. Tadi yang disampaikan Pak Widi sangat apresiasi sekali daerah Lebak ya, yang secara jangkauan jaringan banyak di sana kampung atau desa yang sulit gitu kan terjangkau, tapi pesertanya terbanyak nih. Makanya saya sangat salut banget dengan Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Lebak begitu ya, yang secara partisipasi paling banyak. Termasuk pembatik juga kemarin Pak Widi dan Bapak Ibu sekalian, pembelajaran berbasis TIK untuk guru-gurunya di Lebak itu paling banyak juga dibanding kabupaten yang lain. Kalau untuk Banten ya, harapan kita di kota-kota yang lain di luar Banten juga bisa cukup banyak partisipasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat sedikit nanti ketika Bapak Ibu membimbing anak-anak untuk mengerjakan soal di pelaksanaan Ki Hajar ini, hanya 20 butir soal yang akan nanti diujikan dalam waktu 90 menit ya. Nah, pelaksanaan ini tanggal 6 Agustus. Jadi berakhir pendaftaran Ki Hajar STEM tanggal 30, tanggal 6-nya seminggu kemudian itu pelaksanaannya ya secara daring ya, secara daring. Nah, dari pelaksanaan itu apabila nanti tim Bapak Ibu lolos itu akan masuk ke tahap intermediate ya. Intermediate. 2 minggu berikutnya itu pelaksanaan tahap intermediate di tanggal 20 Agustus. Itu adalah 20 tim terbaik di tiap jenjang. Jadi SD 20, SMP 20, SMA 20 ya di tiap provinsinya. Nah, oke gitu ya. Jadi masuk ke intermediate. Jadi ada tahapannya. Kalau bisa basic dia gagal, berarti intermediate tentu dia belum bisa ikut. Kalau dia basicnya lulus, masuk 20 tim terbaik di provinsinya nanti bisa lolos. Nah, tipsnya tentu saja harus banyak latihan begitu ya. Karena dari latihan ini insya Allah lebih memudahkan siswa untuk mengerjakan soal. Oke, apalagi saya sarankan latihannya itu jangan jauh-jauh, bisa di Ayo Berlatih, di menu Ayo Berlatih, setelah Bapak Ibu daftar, nanti di situ ada menu Ayo Berlatih. Daftarnya di website ini Bapak Ibu ya, kihajar.kemdikbud.go.id. Yang di layar Bapak Ibu lihat ini ada di website itu. Nah, selain itu juga bisa berlatih di channel YouTube yang saya share tadi ya, TV Edukasi sama Rumah Belajar Kemdikbud. Nah, apabila lolos intermediate, nah masuk ke tahap advance gitu ya. Ini 2 tim terbaik diseleksi lagi dari 20 ke 2 tim terbaik dari tiap jenjang SD 2, SMP 2 dan seterusnya. Itu mengikuti tahap advance, yaitu membuat proyek video ya berbasis STEM. Itu dilaksanakan sebulan dari Agustus, yaitu bulan September. Setelah itu nanti baru ke tahap final ya, ke tahap final. Nah, Bapak Ibu sekalian, di website ini juga ada galeri-galeri yang memberikan dokumentasi hasil yang tahun lalu ya, 2020, 2021 begitu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin lihat bentuk video proyek STEM yang dibuat oleh anak-anak yang juara kemarin, itu banyak bertebaran di YouTube ya, bisa Bapak Ibu lihat gitu. Jadi tidak usah bingung, kita bisa lihat aja seperti apa sih videonya begitu ya. Proyek berbasis STEM itu. Intinya ada sainsnya, yang mana bagaimana sains itu kondisi memanfaatkan kondisi alam sekitar untuk dijadikan manfaatan dalam hal solusi, dalam hal masalah di sekitarnya begitu. Saya izin share slide dulu sebentar. Bu moderator, apa kelihatan?
Sudah Pak, sudah. Jadi pengetahuan alam berdasarkan fakta yang dapat dari eksperimen atau pengamatan. Misalnya di kelas kita kalau misalnya siang, apalagi lantai 2, lantai 3 gitu ya panas banget, sedangkan AC tidak ada, itu kan kipas sedikit. Nah, bagaimana nih mengetahui fenomena alam itu agar memberikan solusi dingin begitu ya? Kemudian ada teknologi produk dari hasil engineering yang tepat guna. Engineering ini maksudnya bagaimana antara ilmu sains itu diberdayakan untuk membuat suatu produk begitu. Misalnya ternyata dari panasnya suasana di kelas itu, bagaimana kalau misalnya bikin, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube itu ada AC buatan gitu ya, yang sederhananya itu apa namanya si botol bekas gitu ya, botol aqua bekas dibolongin, dikasih es batu, disimpan di belakang kipas itu. Ketika kipas dinyalakan, dia akan apa itu istilahnya, anginnya itu kan ada hawa dinginnya tuh, dan itu ketika mengarah ke siswa itu lebih terasa dingin. Nah, ini ceritanya kemarin saya praktekkan begitu di sekolah ya. Nah, ada M-nya matematik ya, ilmu tentang apa namanya, kira-kira kalau misalnya jadi nih alat ini kipas misalnya buatan tadi itu yang ada es batu di belakangnya sehingga kelas dingin, butuh berapa kipas, butuh berapa misalnya es batu yang dibutuhkan untuk semua kelas gitu ya. Nah, itu ada hitungan rumusannya misalnya di situ. Di situ letak matematikanya. Nah, ini sekedar contoh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi mereka merancang, membangun, dan menguji, dan seterusnya. Nanti kalau ada pertanyaan, Bu Wulan bisa langsung disampaikan ya, biar nanti langsung kita aktif satu sama lain. Baik. Nah, jadi masalah engineering ini dimulai dari sebuah sering tanya ya, kita penasaran. Masalah apa yang terjadi di kelas, di sekolah kita begitu ya. Sehingga kebermanfaatannya pun nggak jauh-jauh, bisa dari mulai kelasnya, dari sekolahnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di riset nih yang saya sampaikan tadi, bagaimana kalau misalnya dengan cara tadi membuat apa namanya alat tadi kipas, AC kipas gitu ya, konsultasikan mungkin dengan guru IPA-nya gitu ya, mereka butuh berapa bolok atau berapa liter atau berapa milimeter gitu ya dalam ukuran misalnya gelas di apa yang ada bentuk gelas di lab itu ya, dan seterusnya. Kemudian ide seperti apa siswa itu kita munculkan, kipasnya sudah ada di kelas, terus bagaimana pendinginnya gitu kan sebelum muncul ide es batu, apakah ada ide yang lain. Dibebaskan aja, jangan buatasi mereka idenya, walaupun idenya agak ngawur nggak apa-apa, kita bebaskan aja dulu ya, biar mereka tidak terkungkung pemikirannya. Tidak mengkritik juga selama itu tidak melanggar aturan norma ya, silahkan aja, bebaskan kepada mereka, karena kalau kadang kita larang nanti mereka malas lagi buat menyampaikan idenya gitu ya. Jadi fokus, dan setiap anak itu punya ide masing-masing. Kemudian direncanakan bagaimana ide tadi terwujud gitu kan, kemudian dibikin prototipenya dan seterusnya, dan kemudian diuji dan evaluasi hasilnya bagaimana gitu ya setelah dibuat alat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencontohkan sebuah video yang saya sampaikan tadi. Ini jadi beberapa waktu yang lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, saya membuat sebuah video project. Ini pembelajaran judulnya diferensiasi tapi berbasis STEM juga ya. Di sana ada numerasi, literasi begitu. Ini bukan hal yang baru sebenarnya karena sudah banyak juga di YouTube. Cuma saya ingin mempraktekannya dalam bentuk apa namanya eskul IPA ya, eskul IPA di sekolah. Dan Oke, sambil menunggu Kang, ini ada Bu Nursya Aini Utami. Kang, izin sambil menunggu ya proses videonya loading. Ya. Ini ada Bu Nursya nih Kang nih yang tanya di kolom chat. Boleh. Jika ada dalam satu tim pesertanya tidak memiliki akun Belajar ID, apakah bisa? Sempat menonton di YouTube TV Edukasi, katanya bisa, yang penting salah satu akunnya saja yang Belajar ID. Bagaimana nih Kang? Boleh tidak sih dari 3 orang peserta didik itu
hanya 1 orang saja yang menggunakan akun Belajar ID, tapi yang 2 lainnya akun Gmail biasa. Untuk meyakinkan ini tampaknya Bu Nursyah sebagai pembimbing, ada calon-calon atau jagoannya yang masih baru kelas 7, belum sinkron Dapodiknya nih Kang nih. Gimana nih Kang, bisa tidak ya? Oke, baik. Saya menyampaikan kasus kemarin ada guru yang memvideokan pas dia daftar, itu dia daftarin anaknya pakai akun dia ya, sehingga tidak bisa tuh harus akun anaknya. Nah, kemudian dia daftarin akun anaknya peserta didik pakai akun Belajar ID itu bisa begitu. Nah, adapun tadi misalnya kasusnya bagaimana kalau misalnya campur berarti ya, ada akun Belajar ID, ada yang tidak. Pertama bisa dicoba Bu untuk itu, tetapi yang paling utama adalah kalau cari aman harus akun Belajar ID. Kalau misalnya ketika Bapak Ibu masukkan akun Belajar ID dan sampai tahap selesai tidak ada masalah, ya tidak tertolak oleh sistem, berarti itu bisa begitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ada keterangan tanda merah tulisan apa begitu bahwa nggak bisa, berarti itu nggak bisa. Nah kalau misalnya bisa nih, karena saya baru nemu kasus kayak gini, kalau misalnya bisa, misalnya tadi campur, satu bisa, satunya akun Belajar ID, duanya misalnya Gmail gitu ya. Nah yang paling utama jadi ketua tim, nanti kan ada tombol pilihan menu buat jadi ketua tim tuh. Ya dari 3 orang itu harus ada ketua tim 1. Itu didaftarkan kan di menu itu adalah mereka yang punya akun Belajar ID. Nah paling begitu, sementara jawabannya Bu Wulan paling aman sih akun Belajar ID semuanya. Terima kasih. Nah itu Bu Nursyah, semoga kegelisahan Bu Nursyah terjawab ya. Boleh dicoba, tapi pastikan ketua timnya harus akun Belajar ID ya Kang ya. Tapi untuk peserta didik yang mungkin pendampingnya atau dari tiga orang ini, yang 2 laginya masih akun Gmail, tapi boleh dicoba. Tapi disarankan memang semuanya punya akun Belajar ID. Untuk SMP sendiri kita sarankannya kelas 8 dan kelas 9 ya Kang ya. Tapi memang mungkin ada bibit-bibit unggul yang dari SD-nya udah olimpiade tingkat nasional nih Kang. Jadi mau coba langsung gitu. Oke, sip. Bu Wulan, saya share dulu bentar ya. Silakan. Suaranya tidak terdengar, Kang? Tidak kedengaran ya? Iya, pakai saya kirim linknya aja di bukan chat ya. Berbagi layar penuh. Tadi itu video project saya Bapak Ibu untuk nanti bisa dicek di sana projectnya kurang lebih seperti itu. Tapi yang lebih real itu project yang sudah juara kemarin ya. Yang saya itu hanya project di kelas aja yang mirip kayak STEM begitu. Kalau ada baiknya boleh diambil, kalau misalnya yang lebih real itu bisa video yang mereka kemarin juara juga ada di situ. Ada pertanyaan lagi selain tadi Bu yang bertanya Bu Wulan? Silahkan para guru-guru hebat yang tadi sudah mengangkat tangan untuk boleh open mic. Silahkan. Ya. Sebentar. Mungkin yang penasaran, Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi sudah dijelaskan ada 4 level. Sambil menunggu jaringan. Oke. Sambil menunggu yang lain, saya share screen menyampaikan yang tadi masalah soal. Jadi kan tadi ada soal Ayo Berlatih ya, di menu Ayo Berlatih di kihaji.kemdikbud.go.id. Itu Bapak Ibu nanti di sana bisa latihan soal sebanyak kalau nggak salah 20 gitu. Nanti setelah selesai mengerjakan soal itu akan ketahuan berapa benar, berapa salahnya. Nah begitu. Jadi bisa untuk latihan anak-anak ya.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin mengulangi latihan tersebut, itu ada tombol ini ya, tombol yang tulisan ulangi di warna biru, itu diklik nanti bisa mengulangi kembali. Jadi ini kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara bulan untuk para peserta gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kira-kira dari apa yang dipaparkan tadi, apakah Bapak Ibu misalnya sampai hari ini belum ada yang memiliki akun belajar ID, baik dirinya sendiri, dalam arti gurunya, maupun dengan siswanya begitu. Apa satu sekolah barangkali belum ada? Saya ingin mengetahui sedikit, bisa dijawab di kolom chat. Kalau apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar ID, boleh jawab sudah. Kalau belum, boleh dijawab belum begitu. Biar kita sedikit banyak tahu peserta yang hadir sore ini, Bu Wulan, apakah sudah punya akun belajar ID atau belum. Karena di... Ya, silakan Bapak Ibu untuk apakah sudah memiliki atau belum memiliki. Mungkin salah satu kendala itu di akun siswa ya Kang ya. Karena ya, memang untuk Ki-Hajar pun harus menggunakan akun belajar ID. Salah satu kendalanya mungkin ya. Ya, kalau Pak Widi sudah pasti ya. Akunnya baik. Rata-rata kalau tidak salah terakhir ngobrol dengan Kapten itu ada 9.000-an akun guru. 9.000 yang belum ya. Yang sudah punya akun kalau untuk guru. Memang kalau peserta didik sendiri kalau di Banten karena harus melalui pengajuan dari operator, jadi belum banyak operator sekolah yang tahu dan mengajukan hal tersebut. Itu. Jadi kalau awal-awal pandemi kan langsung dikirim ya oleh pemerintah ya Kang ya. Tapi setelah ini itu harus lewat pengajuan dulu dari operator sekolahnya. Oke, ini Pak Nendi baru masuk nih yang punya akun belajar ID Kota Tangerang Selatan. Top Kapten ya, Top Kapten Tangerang Selatan. Iya. Selamat bergabung Pak Nendi. Ya, Assalamualaikum. Maaf Kang Epsu, Bu Wulan masih di jalan. Masih Oke, siap. Menyimak dulu ya. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Sedikit menambahkan Bu Wulan, tadi yang disampaikan masalah akun belajar siswa, saya baru ingat ya. Bapak Ibu yang siswanya jenjang SMP dan SMA, ini penting banget nih, mohon untuk disimak. Kelas bawah seperti kelas yang baru siswa yang baru masuk ya, kelas 7 tentunya untuk SMP dan kelas 10 untuk SMA atau SMK. Itu kan mereka akhir-akhir ini kan baru masuk nih datanya ini ke Dapodik ya. Sehingga awalnya SMP itu siswa SMA yang kelas 10 sudah punya akun belajar ID tapi masih SMP, otomatis kan butuh waktu perubahan untuk dia dapat akun belajar ID SMA. Karena kan nanti di akunnya itu di domainnya ada tulisan jenjangnya gitu ya, yang SMP, SMA, SMA. Maka dari itu saran saya bagi yang Bapak Ibu guru yang akan mengikutkan siswanya Ki-Hajar STEM itu ya, untuk memaksimalkan kelas 10 dan kelas 11 dan 12 untuk SMA dan kelas 8 dan 9 untuk SMP. Karena masih banyak sekolah yang belum bisa narik data untuk akun belajar ID-nya begitu ya. Sekali lagi belum banyak sekolah yang bisa menarik akun belajar ID-nya bagi siswa kelas 7 untuk SMP dan siswa kelas 10 untuk SMA. Nah, itu sedikit informasinya Bu Wulan. Ya, baik. Terima kasih Kang. Nah, ini memang serba-serbi ya Kang. Ketika sebelum ini diluncurkan, kami pun dari Duta Teknologi agak kaget karena siswanya harus menggunakan akun belajar ID, tapi ini merupakan salah satu instrumen atau dorongan dari BLPT sendiri sebagai penyedia layanan untuk mengoptimalkan apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah, karena banyak sekali keuntungan yang akhirnya didapat oleh sekolah jika menggunakan akun belajar ID atau kita sebut
akun pendidikan ya Kang ya. Jadi untuk Canva-nya, untuk Google Classroom-nya itu pada akhirnya sangat memudahkan. Jadi ketika kita gabungkan menjadi Flip Classroom itu pun sangat memudahkan kita ya. Mungkin pada awalnya kita anggap itu ribet dan lain sebagainya, tapi ketika semuanya berjalan dioptimalkan itu sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi, yang penasaran dengan Ki Hajar. Silakan Bapak Ibu. Jadi yang penasaran boleh di kolom chat atau nanti halo, Kang? Bisa juga di-share Bu Wulan grup pembatik Banten, khawatir ada yang belum ikut, karena kan kita bisa memfasilitasi tanya jawab tentang Ki Hajar juga di grup pembatik ya. Bisa linknya di kolom chat begitu. Khawatir ada yang belum join. Ya Kang, dan ini informasi berharga juga dari Pak Nugroho Dwi Pamungkas. Untuk guru yang memiliki akun Belajar ID bisa mengakses rapot sekolahnya masing-masing. Jadi kita tahu kelebihan atau keunggulan dari sekolah kita dan mungkin hal-hal yang perlu ditingkatkan dari sekolah kita. Kalau dulu rapot pendidikan umumnya bisa diaksesnya oleh kepala sekolah, tapi sekarang sudah open access melalui akun Belajar ID dari guru. Jadi kita bisa berefleksi hal-hal yang sudah baik dari kita apa dan perlu kita tingkatkan bersama apa. Ya, saya sendiri termasuk yang terpesona gitu. Wah, saya bisa mendapatkan akses ini, akhirnya berefleksi bersama teman-teman di sekolah. Oh iya ternyata dari sekian instrumen kita bermasalah, misalnya guru-gurunya di pengembangan diri, di model pembelajaran, nah melalui data yang valid dari rapot pendidikan. Iya, betul. Nanti Bapak Ibu semuanya, saya dapat info bahkan dari Kepala BLPT langsung, Pak Wibowo Mukti, izin Pak Widi, beliau menyampaikan nanti semua kanal Kemendikbudristek itu hanya bisa diakses hanya dengan akun Belajar ID. Ya, termasuk SIM PKB, sekarang kan udah mulai ya pakai akun Belajar ID, dan kedepannya itu tidak ada pilihan lain untuk bisa masuk selain pakai akun Belajar ID. Maka dari itu, khawatir nih Bapak Ibu semuanya misalnya yang mau daftar yang penting banget buat naik jabatan atau guru penggerak atau mungkin PPG dan seterusnya tidak akan bisa daftar kalau tidak ada akun Belajar ID-nya gitu ya. Maka dari itu mumpung masih jauh-jauh waktu, misalnya kalau belum punya jangan sampai mepet nanti dibutuhkan dengan dalam suatu hal gitu ya, ternyata belum punya. Sayang banget kalau misalnya kita tidak punya begitu. Maka sebagai antisipasi, yuk mari dari sekarang bisa mengajukan komunikasi operator maupun websitenya ya, belajar.id begitu. Oke, mungkin itu aja dari saya Bu Wulan karena sudah sore acara kita hari ini. Mungkin bisa Bapak Ibu guru hebat sekali lagi. Ya, terima kasih Kang Epi. Kita beri tepuk tangan, reaction dari perangkat kita semua Bapak Ibu, silakan diklik reaction-nya. Terima kasih kepada Bapak Nugroho Widi Pamungkas dan Bapak Epi Suhaepi. Nah, sebelum menutup ini ada Bu Titin yang mengangkat tangan dulu nih, kita beri kesempatan dulu kali Kang ya untuk open mic. Boleh? Mungkin satu ya boleh. Satu ya, boleh. Silahkan Bu Titin. Silahkan Bu Titin Mustika, silahkan. Enggak, itu tadi mau ngasih reaction malah kepencet itu. Reaction, oke, tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu telah bergabung. Baik. Tidak apa-apa Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu guru hebat yang bergabung dalam room ini, kesempatan berjumpa dalam webinar kami semoga membuka jalan untuk Bapak Ibu lebih tertarik kepada pengembangan diri. Pengembangan diri bisa dilakukan melalui website kami yaitu Pembatik, dan untuk peserta didik kita akan mendukung proses belajarnya yang lebih terintegrasi dengan teknologi melalui Ki Hajar STEM.
Bapak Ibu guru hebat yang baru bergabung, masih ada waktu sekitar 4 hari lagi untuk mendaftarkan para peserta didik di sekolahnya masing-masing. Masih ada waktu, tidak usah khawatir, hanya membutuhkan NPSN, NIK guru pembimbing, dan akun belajar ID peserta didiknya. 3 orang, satu sekolah boleh mendaftar 100 tim. Bahkan yang Lebak, sekedar informasi Bapak Ibu, itu dari SMA, itu dari sekolahnya Pak Kapten. Dari SMA Panggarangan, dia memberikan informasi kepada peserta didik dan menunjuk beberapa guru sebagai pendamping dan akhirnya mendaftar secara bersama-sama sampai sekitar 50 tim. Jadi mereka memang meniatkan itu sebagai proses belajar. Ya, bentuk latihan soal yang seperti tadi dijelaskan oleh Kang Epi, dijelaskan tips-tipsnya bisa dieksplorasi bersama-sama. Sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Nugroho Widi Pamungkas untuk memberikan pernyataan terakhirnya pada sesi kita kali ini. Dan setelah itu mungkin ke Kang Epi Suhairi. Silakan Bapak. Oke, nampaknya sedang ada kegiatan lain. Silakan Kang Epi. Ya, boleh saya dulu ya. Iya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat angka partisipasi 51 peserta ya dengan kita semua di sini, sekarang 41. Dan saya yakin yang hadir pada sore hari ini adalah guru-guru yang tidak istilahnya mager kalau anak-anak sekarang bilangnya ya, tapi mereka yang ingin bergerak ya untuk kebaikan menaikkan kompetensi dirinya, untuk mensukseskan atau menambah prestasi di sekolah maupun siswanya. Prestasi itu tidak harus juara, tetapi bagaimana kita selalu memaksimalkan potensi yang ada, terutama potensi siswa, untuk memberdayakan mereka dalam setiap momentum untuk mewadahi minat dan bakatnya. Salah satunya adalah Ki Hajar STEM. Maka dari itu, yuk Bapak Ibu sekalian, masih ada 4 hari, kita arahkan siswa kita untuk mengikuti ajang nasional ini. Menang atau kalah itu bukan masalah, yang penting kita sudah berpartisipasi dan membuat kegiatan yang menarik bagi siswa selain belajar mata pelajaran di kelasnya. Saya wakil teman-teman duta menyampaikan terima kasih banyak untuk hadir Bapak Ibu semua sore hari ini. Semoga dari angka 133 peserta sore hari ini dari Provinsi Banten akan bertambah malam ini, besok, dan seterusnya. Dan saya yakin itu bukan karena kami, tapi karena Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan semoga ada rezeki yang bisa didapatkan untuk Provinsi Banten ya, misalnya dapat juara dan seterusnya. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, juara tidak harus yang kita paling utama kejar, tetapi itu bonus. Yang paling utama adalah yuk kita gerakan siswa kita, guru kita yang punya potensi, munculkan. Karena tidak hanya mereka yang di kota, tapi kita juga yang di desa, di pelosok pasti bisa ya. Pasti bisa, yakin pasti bisa ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa lanjut di grup WA Pembatik ya. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi. Mohon maaf apabila acara ini mengganggu kesibukan mama, ibu-ibu sore-sore mau masak ataupun lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua. Terima kasih juga buat Pak Widi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Epi Suhairi. Berikutnya mungkin closing statement dari Bapak Nugroho Widi Pamungkas mengakhiri sesi kita kali ini. Bapak disilakan. Terima kasih Bu Ulan, terima kasih Pak Epi, Bapak Ibu hebat semuanya. Kita sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator dalam perkembangan peserta didik kita, baik itu karakter maupun dari sisi pengetahuan kognitif. Oleh karena itu sangat tepat sekali dengan adanya Ki Hajar STEM ini pengembangannya cukup komplit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya di matematik ya, basicnya saya matematik, ini udah sering gitu.
Nah, bahkan saya juga pernah ikut juga pelatihan STEM ini, membuat teknologi apa yang sederhana-sederhana saja dalam rangka mempraktekkan konsep dari pengetahuan yang sedang dipelajari. Jadi ini lebih kontekstual gitu. Saya harapkan Badan Ibu tetap terus belajar, semangat dalam belajar, karena tugas guru memang selain mengajar ya belajar gitu. Jangan sampai siswanya belajar, gurunya nggak belajar. Karena kan teknologi selalu berkembang, zaman selalu berkembang, jadi sesuatu yang mustahil kalau kita tidak belajar mengikuti perkembangan teknologi. Itu saja dari saya. Terima kasih, Bu Ulan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Rasanya senang sekali dan semoga kita akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu secara langsung ya Pak. Salam kenal, saya guru di SMP Negeri 3 Cirebon. Berbahagia sekali bisa mendapatkan ilmu, wawasan, arahan dari Bapak dan kita semua yang ada di forum ini. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah membersamai kegiatan kami dan nantikan webinar berbagi lainnya dari kami Duta Teknologi Provinsi Banten di sesi keempat dan seterusnya. Mohon maaf Bapak Ibu jika tadi banyak sekali kendala teknis yang membuat kegiatan kita belum optimal dan segala pertanyaan Bapak Ibu bisa diajukan melalui akun media sosial kami masing-masing dan sudah terintegrasi di website Pembatik. Nanti Bapak Ibu silakan cek itu di sana profil kami lengkap, kami bisa dihubungi kapanpun. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan kekeliruan itu dari saya sebagai pemandu Ulan Widarienda, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi, Bapak Ibu Ya, semuanya. sama-sama Pak Evi. Terima kasih Bulan, terima kasih semua teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, sehat dan bahagia. Amin, amin. Izin live ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Banggo. Terima kasih Pak.